Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, Allah beri kita kesempatan untuk kembali dapat melanjutkan materi kita hari ini, anak-anak ustazah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan sudah dalam keadaan ready gitu, siap untuk menerima atau mengikuti materi kita hari ini. Baik anak-anak ustazah, di antara nikmat yang harus kita ingat-ingat seperti itu ya, agar kita menjadi seorang mukmin, seorang wanita muslimah yang pandai bersyukur, adalah nikmat Allah berikan kita kesempatan untuk dapat mencicipi warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ilmu. Ya, kalian, ustazah dan kita semua, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk belajar, untuk memahami sedikit tentang agama kita. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa anak-anak ustazah sekalian. Ya, karena banyak di luar sana orang-orang yang sedang mencari ilmu yang sedang kita pelajari ini. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ilmu agama. Banyak di luar sana orang-orang yang sedang mencari ilmu mana ilmu yang benar yang harus saya pelajari. Dan juga banyak di luar sana orang-orang yang belum Allah kasih taufik dan hidayah untuk mempelajari ilmu. Dan alhamdulillah kalian termasuk orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah kehendaki untuk merasakan, mencicipi ilmu yang sangat mulia ini. Ya. Jadi banyak-banyak kita bersyukur, walaupun kita tidak bisa faham seluruhnya, ataupun kita tidak bisa khusyuk 100% ya, atau kita tidak bisa mempelajari keseluruhannya, akan tetapi ada sedikit ya yang kita fahami ya, istilah-istilah kita ketahui seperti itu. Nah, ini alhamdulillah anak-anak ustazah, nikmat yang sangat anugerah gitu ya, yang Allah berikan kepada kita. Maka harus sering kita ingat-ingat dan kita syukuri, karena khawatir ya, karena enggak ada jaminan sampai kapan nikmat ini bersama kita. Hari ini mungkin kalian masih bisa mengikuti seluruh pelajaran ya. Kalian bisa ikuti pelajaran IPA, bahasa Indonesia, MM, bahasa Arab, akidah, ya, shorof, nahwu, fikih dan lain-lainnya. Belum tentu besok, lusa kalian bisa mengikutinya kembali, ya. Belum tentu, dan enggak ada jaminan kalian besok akan dapat mengikuti pembelajaran ini. Nah, karena hati itu berbolak-balik, dan Allah sangat maha pembolak-balik hati. Hari ini kalian bisa mengikuti ya, dan faham. Besok kalian mungkin mengikutinya, akan tetapi Allah tahan pemahaman tersebut, maka kalian ikuti tapi tidak faham, wal'iyadzubillah. Atau kalian sangat ingin mengikuti pelajaran berikutnya, akan tetapi Allah hapus, Allah hilangkan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran di hari berikutnya, wal'iyadzubillah. Maka oleh sebab itu kita semuanya selayaknya harus banyak-banyak berdoa agar ditetapkan hati di atas ketaatan, di atas petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah SAW.
Apa itu doanya? Doanya yang sangat sudah dikenal ya, dan Ustazah yakin pun kalian sudah hafal. Apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Saya ulangi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai maha pembolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Nah, jadi jangan merasa aman ya, jangan merasa aman dari fitnah terhalangnya kalian, kita semua dari menuntut ilmu. Jangan pernah orang tua saya udah keras kayak gini dan saya kayaknya mau kok terus belajar. Nah, jangan meremehkan, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Hari ini kalian masih menikmati kegiatan pembelajaran, masih bisa mengikuti, tapi di hari berikutnya wallahu alam tidak ada yang tahu. Maka sepatutnya lah kita harus syukuri nikmat Allah yang besar ini, yang sangat mulia ini, dan kita harus banyak-banyak berdoa agar ditetapkan hati di atas agama dan diberikan keistiqomahan. Nah, itu pembukaan dari Ustazah, semoga bermanfaat dan meningkatkan semangat kita dalam mempelajari ilmu. Nah, anak-anak Ustazah, minggu lalu hari Selasa ya, Senin ya, afwan, hari Rabu ya. Nah, hari Rabu kemarin kita udah bahas tentang pembagian warisan orang yang mafqud. Ma makna mafqud? Orang yang hilang, yaitu bagaimana caranya ya, tetap diberikan ya, tetap dihitung, tetap dituliskan di posisi ahli waris. Dia tetap menjadi ahli waris, akan tetapi dengan meninjau ya, jika hilangnya berita darinya disebabkan dia melakukan perjalanan yang umumnya perjalanan itu akan selamat ya, umumnya dari perjalanan yang dia lakukan berkemungkinan besar untuk selamat ya, seperti berdagang ya, atau bekerja ya, maka agar kerabat yang lain menunggunya hingga batas waktu 90 tahun dari sejak dia dilahirkan. Nah, akan tetapi jika kepergiannya dia ya, kecil kemungkinan untuk selamat, atau umumnya orang yang berpergian seperti itu akan halak, akan mati, seperti orang yang melakukan perjalanan ya, dengan orang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal laut gitu ya, lalu dia tenggelam disebabkan kapal lautnya tuh mengalami kecelakaan ya, dan ada yang selamat, ada yang tidak. Nah, kemungkinan orang yang selamat itu sangat kecil. Kemungkinan dia selamat itu sangat kecil karena kapalnya tabrakan misal, atau tenggelam ya. Nah, atau dia hilang dari keluarganya, nggak ada berita, atau dia terkena bencana alam yang membinasakan. Maka ahli waris seperti ini hendaknya ditunggu sampai 4 tahun sejak kehilangan. Nah, juga minggu lalu juga kita bahas bab mirathil gharqa, pembagian warisan bagi orang yang tenggelam ya, tenggelam. Nah, jika kedua orang yang saling mewarisi ya mati atau wafat karena tenggelamkah ya, karena hilang ya, tersesat di hutan, atau karena kebakar. Nah, lalu dua orang yang saling mewarisi itu tidak diketahui siapa yang duluan wafat. Nah, maka tetap salah satunya ya, tetap keduanya dituliskan sebagai ahli waris. Seperti hari Rabu kemarin Ustazah kasih contoh zauj dan zaujah ya, suami dan istri itu saling mewarisi seperti itu. Maka di pembagian warisan harta zauj, harta suami, dituliskan zaujah juga meskipun zaujahnya telah wafat ya, dituliskan zaujah. Begitu juga seketika
ketika pembagian harta zaujah, maka zauj tetap dituliskan. Nah, seperti itu. Maka hari ini kita lanjut ke bab mirathi ahlil milal, ya. Bab pembagian warisan orang yang beda agama. Ya, ahlil milal. Ahlil milal ini beda agama. Agamanya bermacam-macam. Ahli warisnya itu misalkan zauja atau zauj, ya, mayit meninggalkan zaujah, ab, ya, akhli ab, akan tetapi akhli abnya ini ternyata kafir, ya, kafir. Nah, maka bagaimana si akhli ab ini? Apakah dia mewariskan, apakah dia mendapatkan warisan dari si mayit? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Maka keputusannya adalah la yarithul muslimul kafiro, ya, tidak mewariskan, ya, tidak mewarisi seorang muslim kepada orang kafir. Maksudnya orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang muslim, ya. Orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir. Illa bil wala, kecuali bil wala. Apa itu bil wala? Orang yang memerdekakan budak, ya. Al wala itu orang yang memerdekakan budak dan dia mendapatkan warisan budak yang telah dia merdekakan meskipun dia orang kafir. Misalnya ada seorang kafir, ya. Satu orang kafir ini memerdekakan budak yang muslim. Yang dia merdekakan adalah seorang budak muslim. Dan ternyata budak tadi mati. Setelah dia merdekakan budak tersebut, selang beberapa waktu budak itu mati. Nah, maka yang memerdekakannya tadi, si kafir tadi, menjadi ahli waris si budak. Nah, inilah yang dikatakan al-wala. Meskipun yang memerdekakan dia adalah orang kafir, maka ini yang dikatakan al-wala. Saya ulangi, la yarithul muslimul kafir, ya, tidak mewarisi seorang muslim kepada orang kafir. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir kecuali dengan al-wala. Maka kalian catat nih, al-wala adalah orang yang memerdekakan budak dan dia mendapatkan warisan budak yang telah dia merdekakan. Dan begitu juga sebaliknya. Walal kafirul muslim, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Illa bil wala, kecuali dengan wala juga. Nah, jadi misalkan ada mayit muslim, ya, mayit muslim meninggalkan zaujah, ya, meninggalkan bintun, meninggalkan ibnun, dan ada ab, meninggalkan yang ab kafir, ab al kafir, ya, ayahnya seorang kafir, maka ayah ini dihapus, ya, dia termahjub, dia terhalangi dari mendapatkan warisan. Karena apa? Karena dia kafir. Maka orang kafir tidak berhak mendapatkan warisan dari seorang muslim. Atau sebaliknya, ini walal kafirul muslim, ya, ada mayit ini meninggalkan zaujah, misalkan ada ibnun, ada ibnah. Nah, akan tetapi qadarullah, zaujahnya, ibnunnya, ibnahnya itu telah muslim, ya, dia mu'allaf. Akan tetapi si mayit, ya, belum muslim, belum masuk kepada Islam, belum mu'allaf. Maka si zaujah, si ibnun, si ibnah tidak menjadi ahli waris orang kafir tersebut, tidak menjadi ahli waris mayit tersebut. Karena apa? Karena mayit kafir. Karena apa? Karena orang kafir tidak bisa mewarisi kepada orang muslim kecuali al-wala tadi. Faham, ya? Nah, wa yatawarasul harbiyyu wadh-dhimmiyyu wal musta'man.
Nah, dan saling mewarisi, ya, yatawaros, saling mewarisi kafir harbi dan adzimmi. Ya, apa itu kafir harbi? Boleh juga kalian catat ya, jadi catatan. Al harbi, kafir harbi itu adalah orang kafir yang memusuhi muslim. Nah, orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, seperti itu. Nah, ini namanya kafir harbi, orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Wadzimmi, apa itu zimmi? Zimmi itu orang kafir yang minta perlindungan oleh kaum muslimin, ya, orang kafir yang minta perlindungan oleh kaum muslimin dan dia tinggal di negara muslim, seperti itu. Orang kafir yang mendapatkan atau meminta perlindungan, jaminan keamanan kepada kaum muslimin dan dia tinggal di negara muslim, itu kafir zimmi. Sama dengan al-musta'man, ya, al-musta'man dan az-zimmi itu sama. Nah, wa ahludz zimmah itu az-zimmi, ya, ahludz zimmah itu az-zimmi, orang kafir zimmi, ya, ahludz zimmah. Yarithu ba'duhum ba'dan ma'attifaqi adyanihim, ya, ahludz zimmah mewarisi kepada sebagian mereka. Ahludz zimmah saling mewarisi kepada sesama mereka, ya, kepada sesama mereka, ma'attifaqi adyanihim, karena berdasarkan kesepakatan agama mereka, ya, berdasarkan kesepakatan agama mereka. La ma'akhtilaf, ya, bukan karena perbedaannya, ya. Wahum milalun syatta, dan mereka itu banyak macam agamanya. Agama mereka itu bermacam-macam. Nah, jadi ini cerita orang kafir, ya. Orang kafir itu ya mereka saling mewarisi, ya, saling mewarisi, dan itu kesepakatan di agama mereka. Nah, lanjut kita. Wal murtaddu la yarithu ahad. Adapun orang yang murtad, ya, wal murtad tidak mewarisi seorang pun, ya. Orang yang murtad tidak mewarisi sesiapapun, ya. Ketika ada mayit, ya, tetapi dia sudah murtad, maka dia dihukumkan kepada kafir tadi nih. Walal kafirul muslim la yarith, ya, la yarithul kafirul muslim. Orang kafir itu tidak mewarisi kepada orang muslim. Nah, begitu juga ini al murtad. Wa in mata ala riddatihi, dan jika dia mati di atas kemurtadannya, nah, famaluhu fai'un, famaluhu fai'un, maka hartanya fai. Apa itu fai? Fai itu adalah harta, ya, harta yang diambil dari orang kafir tanpa peperangan. Nah, ini dia fai, harta yang diambil dari orang kafir tanpa peperangan. Siapa yang mengambil? Ya, pemimpin, penguasa di daerahnya. Nah, harta yang diambil dari orang kafir tanpa peperangan. Kalau harta yang diambil dari orang kafir karena peperangan, apa namanya? Ghanimah, ya, ghanimah. Saya ulangi, harta yang diambil karena harta orang kafir yang diambil karena adanya peperangan itu disebut ghanimah. Tapi kalau harta orang kafir yang diambil yang diambil tanpa adanya peperangan disebut fai'un. Nah, jadi hartanya orang yang murtad tadi, nah itu diambil, ya, diambil oleh pemimpin atau penguasa di daerahnya. Ahli warisnya kan ada, misalkan si murtad ini seorang ab, ya. Si murtad ini seorang ab, dia punya anak, dia punya istri, dia punya misalkan. Nah, akan tetapi anak, istri, ya, umnya itu adalah seorang
muslim, orang-orang muslim. Nah, maka ahli warisnya ini ya tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak berhak untuk mewarisi dari hartanya si murtad tadi. Maka hartanya diambil oleh pemimpin. Jadi gimana Ustazah kalau di zaman kita sekarang ini nggak ada kayak gitu, banyak yang nggak tahu. Nah, semuanya berlaku sebagaimana biasa, meskipun bapaknya kafir, si mayat itu kafir, ahli warisnya yang muslim tetap mendapatkan. Ustazah, itu gimana? Nah, inilah musibah di masa sekarang ini ya. Masyarakat kita, kaum muslimin kita ya, terhalang dari ilmu tersebut ya, atau belum mendapatkan hidayah untuk mempelajari ilmu tersebut. Padahal ini hukum Islam yang telah ditetapkan dari awal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejak dulu ilmu miras ya, ilmu tentang pewarisan ini telah ada, telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi anak-anak ustazah jangan malas-malas atau jangan bosan untuk mempelajarinya. Dan ini akan terus berlanjut ya, akan terus berkembang sesuai dengan jenjang pendidikan kalian. Ini SMP, nanti di SMA, dan nanti juga ada di perguruan tinggi. Jadi jangan fobia gitu ya, lihat di roster atau mata pelajarannya ada faraid, aduh males. Nah ya, jangan, karena kalian lah calon atau penerus generasi yang akan menyampaikan di masa kalian nanti ya. Dan ada juga hadis yang menyebutkan ya, di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah sudah tidak adanya lagi ilmu faraid dipelajari. Nah, ya, tanda-tanda hari kiamat adalah tidak adanya lagi ilmu faraid dipelajari. Jadi bersyukur kita hari ini kita masih mempelajari ilmu faraid ya. Maka sebab kita mungkin ya, sebab kita atau sebab penuntut ilmu yang lainnya, tanda-tanda hari kiamat itu tertutupi seperti itu ya, wallahu alam. Nah, wa yarithul majusi, nah ini ada istilah lagi, apa itu majusi ya, apa itu orang-orang majusi. Mungkin kita sering dengar ya, kafir-kafir majusi. Nah, majusi itu adalah agama yang mengagungkan api sebagai Tuhan. Nah, ini dia majusi, agama yang mengagungkan api sebagai Tuhan. Dan ini banyak di negara India sana ya. Nah, dan umumnya orang-orang India sana lah yang mendewakan api. Nah, orang majusi ini biqorabataini in aslamu aw tahakamu ilaina. Orang majusi ini mewarisi ya, saling mewarisi jika mereka masuk Islam. Nah, jika mereka masuk Islam, au tahakamu ilaina, atau mereka berhukum kepada hukum kita, yakni hukum Islam sebelum mereka Islam. Seperti itu. Meskipun mereka tetap pada agama majusi mereka, akan tetapi mereka berhukum kepada hukum Islam. Mungkin ya, bisa jadi seorang kafir majusi tinggal di negara Islam dan dia berhukum kepada hukum Islam, akan tetapi cuma belum lisannya saja yang belum mengucapkan syahadat. Nah, kafir majusi seperti ini dia mewarisi kerabatnya ya. Jika dia wafat, maka ahli warisnya yang sudah muslim kian, maka tetap mendapatkan warisan. Atau di salah satu keluarga ada orang majusi ya, misalkan mayit ya, meninggalkan zaujah, meninggalkan ibnun atau ibnah, dan ada abnya, tetapi abnya seorang majusi, akan tetapi abnya ini patuh atau berhukum dengan hukum Islam meskipun dia belum syahadat.
maka abnya tetap mendapatkan warisan dari si mayit, seperti itu. Nah, lalu wa kadza hukmul muslim yata'u dzata rahimin muharramin minhu bisyubhah. Nah, ada suatu kasus lagi. Seperti itu pula hukum seorang muslim yang yata'u dzata rahimin muhramin, yang menikahi ini ya, dari sini yata'u dzata rahim muharramin, kalian garis bawahi ya, yang menikahi mahramnya ya, yang menikahi mahramnya. Sebab apa? Sebab syubhah, sebab ketidaktahuannya. Nah, jadi seorang muslim yang menikahi mahramnya karena dia tidak tahu. Misalkan saudara seayahnya kayak gitu kan, dua orang suami istri menikah lalu punya anak lalu cerai. Seperti itu cerai, si anak ikut ibu. Nah, si ayah pergi ya ke negara lain atau kemana gitu. Nah, ternyata ayah di negaranya sana menikah dan punya anak, dan mereka nggak pernah tidak pernah ketemu. Tahu-tahu qadarullah si anak tadi bertemu di mana ya, dan ternyata mereka menikah. Setelah menikah baru ketahuan mereka ternyata saudara seayah. Wal'iyadzubillah. Nah, seperti ini tetap mewarisi ya, tetap mewarisi jika ayahnya tadi ya. Nah, jika ayahnya tadi wafat mayit, maka mereka berdua ya tetap mewarisi. Karena apa? Karena mereka menikah karena tidak tahu. Lalu gimana Ustazah? Ya langsung cerai ya, spontan. Begitu mereka tahu asal usul nasab mereka, oh ternyata kita saudara seayah ini, kita mahram. Nah, langsung seketika harus cerai, seperti itu. Tetapi berhak menjadi ahli waris. Nah, lalu wala irsa binikahi dzati rahimin muharram, akan tetapi tidak mewarisi jika mereka nikah dengan mahramnya secara sengaja. Sudah dikatakan kalian tidak boleh menikah karena kalian misalnya saudara seayah atau saudara seibu, seperti atau begini atau begitu, akan tetapi mereka ngotot juga untuk nikah. Nah, seperti ini mereka tidak mewarisi karena ada unsur kesengajaan. Wala bi'aqdin ya, kasus seperti ini yang menikahi mahram karena sengaja, la bi'aqdin la yuqar ya, tidak disetujui atau tidak dianggap ya, alias tidak mewarisi. Walau aslam, meskipun mereka beragama Islam ya, tidak dianggap mereka sebagai ahli waris ya, mereka tidak mewarisi meskipun mereka Islam. Wallahu a'lam. Nah, jadi di sini bab ahlil milal ada beberapa kasus ya. Kasus pertama, orang muslim tidak mewarisi kafir, dan begitu juga sebaliknya, kafir tidak mewarisi muslim kecuali dengan al-wala. Lalu orang-orang kafir ya, harbi dhimmi, itu mereka saling mewarisi ya, karena berdasarkan kesepakatan agama mereka masing-masing. Adapun yang ketiga, murtad ya, orang yang murtad tidak mewarisi sesiapapun ya, dan kalau dia mati dalam keadaan di atas kemurtadannya, maka hartanya menjadi harta fai. Nah, begitu juga kasus yang berikutnya, kafir majusi, orang-orang majusi ya akan saling mewarisi kerabatnya jika mereka Islam atau mereka berhukum dengan Islam. Dan kasus berikutnya, muslim yang menikahi mahramnya karena tidak sengaja, maka juga mewarisi. Akan tetapi muslim yang menikahi mahramnya karena sengaja, maka dia tidak mewarisi. Wallahu a'lam. Nah, lanjut kita satu bab lagi ya. Bab, sebentar ya. Oke, kita lanjut minggu depan insyaallah hari Rabu ya, hari Rabu. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat
ya. Dan sekali lagi Ustazah ulangi, jangan malas atau jangan patah semangat dalam menuntut ilmu agama, karena diberikan oleh Allah kita kesempatan untuk belajar ilmu ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa, karena tidak banyak orang-orang di luar sana Allah pilih menjadi talibul ilmi atau talibatul ilmi. Alhamdulillah kalian, kita di sini diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjadi ahli warisnya para nabi. Karena apa? Para nabi itu ya tidaklah meninggalkan warisan apapun melainkan ilmu. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat ini adalah warisan dari para nabi. Barang siapa yang mempelajari ilmu tersebut, maka dialah yang telah mengambil bagian terbanyak dan terbesar. Seperti itu anak-anak Ustazah. Para nabi itu tidak meninggalkan dirham dan dinar, tidak meninggalkan harta untuk diwarisi. Akan tetapi para nabi itu mewarisi ilmu, yang tentunya ilmu itu lebih berharga dari perbendaharaan, ya. Harta itu kalau dibelanjakan habis, ya kan? Kalau kalian belanjakan ke baju, dia juga akan usang. Kalau kalian belanjakan ke sebuah benda, dia juga akan rusak. Nah, akan tetapi kalau ilmu yang kalian pelajari itu akan terus, dan bahkan ilmu itu akan menjaga diri kalian, akan terus bertambah jika diajarkan. Nah, jadi mumpung kalian masih remaji, masih usia remaja, nah maka jangan sampai jatuh pada titik putus asa atau capek atau malas, wal'iyadzubillah. Oke, kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.